Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang PNID. Jadi PNID itu adalah kepanjangan dari Pipeline and Instrumentation Diagram. Jadi ada beberapa jenis di sini PNID yang harus kalian pelajari. Ingat ya, untuk belajar PNID, simbol-simbol itu tidak harus kalian serta-merta hafal, tetapi kalian akan familiar apabila sering membaca suatu diagram alir proses atau diagram PID. Apabila suatu proses kalian baca, itu pasti akan merujuk pada suatu simbol-simbol apa. Nah, di situ pada saat ingin mengetahui simbolnya bisa melihat ke pedoman gambar simbol-simbol yang ada. Dari situ bisa kalian cocokkan simbol seperti ini merujuk pada proses apa. Kemudian nanti pada saat pembacaan secara terus-menerus itu akan familiar, akan hafal secara sendiri mengenai simbol-simbol proses yang ada. Jadi sebenarnya PNID ini tidak harus kita hafal serta-merta, tapi kita harus familiar saja dengan membaca proses yang ada. Adapun yang harus kalian ketahui simbol-simbol dasar yaitu valve, compressor, pumps and turbine atau pompa, heat exchanger, pemanas, jenis-jenis garisnya itu seperti apa, dan vessel. Valve itu pada umumnya kita menggunakan valve yang seperti ini ya. Ini valve ini umum karena dia menggunakan suatu gambar yang bentuk kupu-kupu. Kemudian kompresor ya. Kompresor itu apabila dia fungsinya untuk mengalirkan suatu material yang wujudnya gas. Kalau pompa mengalirkan suatu material yang wujudnya berupa cair. Heat exchanger ini adalah pemanas atau alat penukar panas. Kemudian vessel atau wadah. Ya, wadah itu bisa berupa tangki, bisa berupa bin, bisa berupa mixing reaktor atau alat pengaduk. Furnace juga masuk sebagai suatu alat wadah penyimpan suatu material. Tetapi kalau furnace tentunya ada proses yang terjadi di dalamnya. Selain itu kalian juga harus mengetahui simbol-simbol instrumentasi dan kode-kode ya. Ini adalah tabel tentang instrumentasi yang ada di lapangan untuk controller, untuk sistem pengendali. Ada 3 bagian. Ini pada kolom ini menjelaskan tentang lokasinya di mana, dan ini alatnya atau yang bekerja itu apa. Ya. Contohnya yang lingkaran ini merupakan instrumen ya, nggak ketahuan instrumennya apa, belum ditahu. Tetapi kalau dia punya gambar lingkaran di tengah seperti ini, itu berarti dia ada di monitor, berada di lokasi utama yang diakses. Kalau seperti ini dia cukup ada di lapangan saja, tetapi tidak dimonitor. Kalau yang ini dia ada di lapangan tetapi yang cuma sekedar lokasi tambahan dan bukan menjadi lokasi yang diakses secara utama. Itu instrumennya, tetapi dia tidak memberikan gambarnya itu apa. Kan gitu ya. Instrumennya apa? Berarti ini adalah lebih mengacu kepada sensornya, ya. Sensor. Kemudian dapat dimonitor dan digunakan untuk kontrol bersama. Ya. Dapat dimonitor dan digunakan untuk kontrol bersama, berarti dia lebih ke arah ada gambar kotaknya, jadi sensor kemudian ada kotaknya. Kemudian perhitungan dalam komputer ini seperti di gambarnya. Kemudian kalau PLC itu sistemnya seperti ini ya, kotak kemudian di dalamnya ada segi 4 dan garis. Kemudian ini juga hal yang harus kalian ketahui pada kode-kode huruf. Jadi ada 3 huruf biasanya. Ada huruf pertama itu mengacu pada apa? Inilah semua hurufnya. Kalau A itu analisis, conductivity, densitas, tegangan, laju alir, kuat arus, level, kelembapan, tekanan, suhu, dan viskositas. Ya, jadi di situ biasanya kelihatan pada sensor itu sensor apa sebenarnya, gitu kan ya, sensor apa. Tapi nggak ada gambar yang jelas tentang jenis sensor itu gambarnya apa. Kalau sensor ini gambarnya apa, tapi dia biasanya ditandai dengan bentuk lingkaran ini. Nah itu
Kalau ada garis begini berarti dia ada pada lokasi utama. Kemudian apa yang huruf pertama itu mengacu pada apa? Itu biasanya mengacu pada parameter yang diukur pada sensor itu atau instrumen itu. Kalau dia kasih F, berarti dia mengukur flow. Kalau dia kasih V, berarti dia mengukur tegangan, sensor tegangan. Kalau dia memberikan T, berarti suhu yang dia beritahukan. Kalau dia kasih M, berarti dia mengukur kelembapan atau jumlah air. Jadi seperti itu. Nah, angka selanjutnya nih, huruf selanjutnya yang harus kalian ketahui juga. Biasanya ada 2 huruf atau 1 huruf saja, ya. Kalau I itu berarti dia mengindikasikan itu segitu. Kemudian transmitter berarti sekaligus sekalian mengindikasikan dia juga mengirimkan transmitter. Kemudian, nah ini angka, ini control loopnya dia berada pada area control loop berapa kalau ada angka seperti ini. Kemudian ini adalah satu contoh sistem yang ada di lapangan. Ini adalah pompa, hanya pompa saja itu bisa memberikan PNID sebegini. Kemudian ini adalah menara pendingin atau cooling tower. Untuk cooling tower yang bentuknya hanya seperti ini, dia bisa memberikan penjelasan sistem PID sebanyak ini. Berarti ada banyak informasi yang harus kita ketahui pada alat tersebut. Ini adalah contohnya masing-masing. Misalkan saya berikan penjelasan ya. Misalkan pada area ini, ya, pada pada area ini, misalkan yang ini. Ada F inlet, F outlet. Apa itu F? Fluida, mau berupa gas atau cair. Ini adalah suatu wadah atau vessel. Ada garis putus-putus. Garis putus-putus itu menandakan apa? Ingat, lihat diagram tadi, garis putus-putus itu lebih ke arah electrical. Berarti dikirimkan berupa sinyal arus listrik. Nah, ada LT. Apa itu L? Apa itu T? L, ingat, L adalah level. T itu apa? Transmitter. Berarti di sini ada instrumen yang khusus untuk mengukur level suatu fluida yang ada, kemudian mentransmisikannya informasi tersebut secara arus listrik, secara elektrikal ke instrumen yang satunya lagi, di mana instrumen yang satunya ini adalah LIC. Apa itu LIC? L adalah level, I indikator, C itu adalah controller, berarti indikator controller. Berarti PLC-nya atau controllernya ada di sini. Dan controller apa? Khusus untuk mengontrol level air. Sudah berapa tinggi sih airnya? Kemudian dari situ dikirimkan lagi sinyal, ya, garisnya putus-putus, berarti sinyal secara elektrik dikirimkan ke aktuator ini, valve ini. Dan valve ini jenisnya apa? Bisa kalian lihat kembali. Nah, dari situ dia suruh atur untuk buka sekian persen atau sekian persen untuk bukaannya. Dan kemudian dari vessel itu menujulah ke valve ini. Kemudian nanti setelah diatur bukanya sekian, barulah F outletnya terbuka sesuai dengan parameter yang diinginkan. Ya, jadi seperti itu. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar.